Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita mulai lagi, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bulan ini masih di tema falsafah hidup. Sebenarnya temanya lebih pasnya mungkin tentang fitrahnya manusia. Jadi kemarin kita minggu pertama tentang fitrah, minggu kedua juga tentang fitrahnya manusia yang secara niscaya butuh doa. Malam ini kita ngomong juga fitrahnya manusia yang namanya humor. Ya, jadi jangan salah, ini fitrah. Di antara semua makhluknya Allah, satu-satunya yang bisa guyon, bisa tertawa itu manusia. Meskipun ada ayam tertawa, cuma kan itu sebenarnya yang tidak tertawa, ya, bersuara biasa aja. Mbok tafsir itu kayak tertawa karena mirip tertawamu. Nanti ada teorinya, kenapa kok itu terus kamu sebut ayam tertawa itu. Jadi satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberi anugerah bisa tertawa, bisa lucu. Hewan kan juga ada yang lucu-lucu, Pak. Enggak. Hewan lucu-lucu karena kamu bisa membaca secara lucu. Kuda itu meringkik, tapi kan kamu menyebutnya dia tertawa, Pak. Yang membaca kita. Jadi yang punya sense of love bukan yang love cinta, tapi love yang tertawa, itu manusia. Jadi kalau pakai bahasa Inggris itu di lidah itu sama antara cinta dan tertawa, sama-sama love. Jadi kalau kamu bilang, kalau kamu nggak jeli, kalau ada orang bilang I love you, itu bisa sebenarnya aku menertawaimu, bukan aku cinta padamu. Oke, kita bahas ya. Coba ini jangan dibayangkan stand up ya, wong ini filsafat. Yo, nanti kamu bayangkan wah humor ini mau ada stand up ya, enggak. Wong kita belajar, malah mungkin malah serius ini nanti. Kita bahas humor secara serius. Jadi jangan membayangkan ada macam-macam nanti. Isinya ya filsafat. Nanti di dalam kita ketemu Immanuel Kant, kita ketemu Plato, kita ketemu Schopenhauer, kita ketemu banyak nanti pandangan mereka tentang humor, tertawa. Jadi kalau di Yunani ya ada istilah, kalau ada homo sapien, kalau yang tertawa namanya homo ridens. Jadi homo ridens itu manusia itu satu-satunya makhluk yang tertawa, yang membedakan dengan semua makhluk yang lain. Oke, kita mulai ya. Kita buka dengan Nietzsche dari Wis Sprach Zarathustra. You higher man, learn to love. Ini di antara cirinya seorang Superman. Katanya Nietzsche adalah orang yang bisa merayakan hidupnya. Cirinya paling gampang apa orang yang merayakan hidupnya? Itu adalah orang yang tertawa dalam hidupnya. Makanya belajarlah tertawa, untuk menunjukkan bahwa kamu manusia yang, kalau bahasanya Nietzsche, manusia yang super, manusia yang puas dan menguasai hidupmu. Cirinya tertawa. Maka you higher man, wahai engkau orang-orang yang kelas tinggi, learn to love, belajarlah untuk ketawa. Jadi karena cirinya orang sukses itu tertawa. Itu ciri paling gampang itu. Kalau gagal kan nangis.
Jadi kalau kamu sedang merasa targetmu terpenuhi, kan ciri paling gampang senyum-senyum tertawa. Kalau sedang muram, nangis, itu berarti kamu gagal. Maka katanya Nietzsche, belajarlah sering-sering tertawa. Jadi untuk jadi manusia yang otentik, berarti manusia yang menguasai hidupmu sendiri. Oke, kita mulai teori-teorinya. Kata-kata humor itu sebenarnya dari bahasa Latin. Arti awalnya tidak ada hubungannya sama lucu. Humor itu cairan tubuh yang fungsinya untuk keseimbangan kesehatan manusia. Jadi awalnya itu. Mungkin nanti ada hubungannya dengan, kalau kita tertawa itu ada hubungannya dengan keseimbangan mental kita. Mungkin ada pengaruhnya juga terhadap kesehatan jasmani kita. Makanya terus pakai istilah humor. Jadi bukan tumor loh ya, humor. Meskipun itu isinya cairan. Jadi istilah ini dari bahasa Latin, berhubungan dengan kesehatan dan emosinya manusia. Oke, kalau ini teori-teori kita lewati saja. Quote-nya di depan. Humor is the best. Ada cara nulisnya beda ya. Biasanya kalau model English yang native pakai U, tapi yang American biasanya tidak pakai U. Humor biasa. Humor is the best way to make the unbearable bearable. Itu firmannya Mary Ann Shaffer. Ya, dawuhnya Mary Ann ini penulis. Humor adalah cara terbaik untuk membuat yang tidak tertanggungkan jadi tertanggungkan. Jadi dengan humor itu yang berat jadi ringan untuk dibawa. Jadi kalau ada temenmu menyuruhmu santai aja, nggak usah dipakai berat, itu jalannya sebenarnya humor. Jadi dibikin santai itu berarti ya anggap aja nggak serius, anggap aja humor. Kamu dimaki-maki orang, anggap aja itu guyon. Nah itu lebih enteng membawanya daripada kamu anggap serius. Kamu tidak punya duit, anggap aja bercanda ini. Kok duitku habis? Iya, ya kan kamu lebih santai daripada metong-metong. Waduh, duit entek, santai aja. Kok bisa ya duitku habis? Dianggap santai. Itu humor. Dan ya, orang humoris itu kan enak, tidak ada yang bikin dia sedih. Ada yang unik, kalimatnya Osho yang di kanan. Osho ini spiritualis India yang punya Rajneesh movement. If you find a saint who has no sense of humor, then he is not a saint at all. Kalau kamu ketemu orang suci, yes, pokoknya semua jenis rohaniwan lah orang suci, kok tidak punya sense of humor, mungkin kaku, ngamuan, pokoknya isinya ngono-ngono lah, tidak usah guyu belas, then he is not sane at all. Dia belum lulus jadi orang suci. Jadi dia tidak sepenuhnya orang suci. Karena justru ada banyak rahasia hidup yang dalam itu adanya pada aspek humornya. Jadi makanya katanya Osho, kok ada orang suci rohaniwan tidak bisa tertawa, tidak punya sense of humor. Kalau diajak guyon malah marah-marah. Nah, dia belum tuntas kerohaniannya. Nah, itu katanya Osho. Silahkan kamu cari sendiri contohnya. Ada juga Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal ini aktivis dari Austria. Kalau ini kayak Gus Dur, katanya Simon, humor is the weapon of unarmed people. Humor itu senjatanya masyarakat yang tidak punya senjata. Humor membantu masyarakat yang tertindas untuk bisa tetap tersenyum.
dalam situasi yang menyakitkan bagi mereka. Jadi dengan humor itu orang kayak tadi ya, beban seperti apapun jadi ringan. Bal-balan kok kalah, sepak bola kok kalah, alah santai aja, dibikin guyon aja. Sudah biasa kita kalah. Malah kalau menang nanti jangan-jangan kita bingung. Rumusnya nggak cocok, harusnya kan memang kalah. Nah, itu kan dipakai guyon itu kan jadi santai. Tapi kalau kamu pakai pusing, kamu pakai was, sudah. Jadi ditindas juga. Mungkin nenek moyang kita dulu punya rasa humor yang tinggi. Jadi dijajah 350 tahun itu masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Jadi sing jajah sampai bosen itu mungkin ya. Kita masih kuat aja, santai aja. Jadi itu orang menyakiti kita tapi kita tidak sakit, malah ketawa-ketawa. Itu kan sebel dulu sing menyakiti. Jadi lu itu tadi menyakiti aku tau. Itu kan sebel yang itu. Tidak ngerti, kamu bilang biar saya tak sakit. Dibikin semacam ini, hidup ringan. Makanya katanya Simon, dia senjatanya masyarakat tertindas. Kalau sudah tertindas, kehilangan rasa humor, hasilnya mesti ngamuk. Karena panas. Oke, life is too short to be serious all the time. Hidup ini terlalu pendek kalau kita mau serius terus. So if you can laugh at yourself, jadi paling tidak kita tertawakan diri kita sendiri. Jadi kalau kamu merasa Pak, saya itu tidak bisa Pak bergurau, tidak bisa guyon, aku itu serius. Berarti cara paling gampang adalah kamu lihat dirimu sendiri, betapa lucunya dirimu yang serius terus itu. Nah, kalau itu pun nggak bisa ketawa, call me, I laugh at you. Jadi kalau semacam itu pun kamu nggak bisa ketawa, sekarang gantian aku yang menertawakanmu. Nah itu quotes-nya untuk menyuruh kita, yo, saya tidak tahu kamu pernah ngitung tidak sehari ketawa berapa kali. Jarang ya, coba diperhatikan kamu. Jangan-jangan hidupmu sudah terlalu serius. Lu Bapak hari ini saya belum ketawa, tugas dosen nggak selesai-selesai Pak. Misalnya, cari momen yang kamu bisa ketawa setiap hari. Nanti manfaatnya banyak, di belakang ada banyak uraian. Oke, saya lanjutkan. Itu tadi yang saya bilang ya, Homo ridens. Kalau Peter Berger menjelaskan Homo ridens itu manusia yang tertawa. Katanya Berger, manusia itu hidupnya, aktivitasnya punya dua karakter, kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan. Selalu begitu. Nah, tertawa ini bagian dari kebebasan dan keabadian. Kalau kamu tertawa kan rasanya plong. Jadi kalau kamu sedang tertawa, rasanya dalam tanda petik kamu itu kayak segala masalah selesai, abadi. Lawannya itu kan kematian, lawannya itu keterbatasan. Jadi kita sebagai Homo ridens, makhluk yang bisa tertawa, oleh Allah dikasih fasilitas tertawa. Itu membuat kita, waktu ketawa kan kayak masalah semua selesai. Itu katanya Peter Berger, kita mengalami state wilayah keabadian. Yang kamu rasakan waktu ketawa itu, mungkin kalau pakai bahasa teologi ya, itu nanti yang kamu rasakan terus menerus di surga. Kegembiraan, keceriaan itu yang kamu rasakan terus di sana. Jadi jangan khawatir, Pak, nanti jangan-jangan di surga sepi, Pak. Di surga tidak ada sepak bola, tidak ada pagelaran musik, tidak ada. Kamu di sana mengalami keabadian. Contohnya gimana? Waktu kamu tertawa. Nah, itu analisisnya Peter Berger. Jadi Homo ridens itu mengalami keabadian antara lain saat dia tertawa. Maka sering-seringlah tertawa, tapi cari alasan, jangan ya, apalah gitu yang membuatmu tertawa. Meskipun
hari ini ada beberapa, saya tidak tahu, mungkin ada lembaganya yang bikin terapi tertawa. Jadi terapi tertawa itu ya memang nyari-nyari alasan. Biasanya ngumpul bareng-bareng terus tertawa, karena tertawa itu nular. Kalau nggak percaya kamu ketawalah di sini, ngakak-ngakak gitu, mesti ada yang ketularan tertawa. Paling nggak ketawa, lihat kamu yang di sini ngakak-ngakak. Jadi ketawa itu nular, sama kayak menguap. Menguap itu juga nular. Kalau satu angop, lihat itu angop. Oke, ya silahkan kamu teliti. Itu momen-momen keabadiannya manusia. Makanya saya bilang ngantuk itu berharga loh. Jadi ketika kamu ngantuk kan merasakan nikmat luar biasa. Coba kamu menguap, itu nikmatnya luar biasa. Menguap kok diputus, misalnya kamu sedang wah terus temenmu gitu kan tidak enak. Iya. Ketawa juga gitu, kamu asal ketawa terus ada yang minta diam, itu kan juga manggalmu luar biasa. Jadi itu momen-momen keabadian. Mungkin termasuk bersin juga gitu kan. Kamu sudah mau bersin, sudah mangat-mangat, sama teman-teman disenggol, ayo gitu kan, tidak jadi, tidak enak, tidak jadi masuk surga, tidak jadi abadi. Nah katanya Berger itu loh cirinya homo ridens. Maka nikmati hidupmu, tertawalah. Beda lagi analisisnya. Oh itu tadi Pascal yang awal. Beda lagi analisisnya Berger, kewalik ya umum. Yang Pascal tadi yang keabadian. Kalau yang Berger, manusia itu saat tertawa mengalami namanya animalis. Apa? Karena manusia itu binatang. Jadi kalau tadi kan, kalau Pascal kan keabadian, kalau Berger justru kita mengalami kondisi murni sebagai binatang saat kita tertawa. Maksudnya apa? Manusia itu kan sebagai manusia dia begitu akalnya jalan, dia tidak murni lagi. Kenapa? Karena dia dibudayakan oleh lingkungannya. Nah, sekat-sekat budaya ini biasanya kamu lupakan semua, kamu bebas dari semua itu saat kamu tertawa. Saat kamu ketawa, kamu tidak mikir ini cocok apa enggak, ini sopan apa enggak, ini begitu kamu ingin tertawa, tertawa saja keras-keras. Itu kalau bagi Berger ini kondisi animalis, kondisi dasar murni kayak binatang. Itu cirinya homo ridens. Jadi begitu kamu tertawa, saat itu juga murni. Ketawa itu kan nggak bisa dibuat-buat. Ya kamu bisa bilang hahaha atau wk gitu. Tapi kan kalau kamu ingin ketawa, ketawa aja, nggak bisa dipendam atau dibikin. Sebenarnya nggak pengen ketawa pak, tapi ya nggak enak ya bapak ndagel ya, aku tak ketawa. Ini nggak bisa. Jadi harus spontan dari dalam, murni, kondisi, kalau bahasanya Berger, kondisi animalis. Itulah makhluk yang namanya homo ridens. Ya jangankan kita ya, bahkan kalau di Quran dalam cerita itu kan Nabi juga sesekali juga humor, sekali juga guyon sama sahabat-sahabatnya. Ya, yang diceritakan Al-Quran itu nabi-nabi itu ya cerita yang serius-serius, tapi 24 jam dalam hidupnya ya pasti ada tertawanya. Tidak kok. Nah itu kalau Nabi Adam itu kayak gimana Pak? Apa ya bisa ketawa? Ya mesti wong manusia, pasti ada momen tertawanya. Nabi Musa juga meskipun tiap hari tawuran sama Fir'aun, ya pasti ada tertawanya. Lalu manusia. Nabi Muhammad yang sampai riwayatnya ke kita juga banyak cerita-cerita Nabi tertawa. Sahabatnya Nabi kan juga banyak lucu-lucu. Kayak ada cerita waktu Badui tiba-tiba masuk masjid terus kencing gitu kan. Terus Umar marah-marah mau dipenggal kepalanya. Itu saya membayangkan mungkin sahabat yang lain ada yang ketawa-ketawa di pojok nonton orang kencing di masjid itu pasti. Meskipun terus sama Nabi dilarang. Jadi kan yang ada cerita terkenal sekali itu kan waktu Nabi sama Ali sedang guyon itu. Waktu Ali makan kacang, terus kulitnya ditaruh di depan Nabi. Terus Ali guyon sama Nabi, wah tidak saya kira ternyata Rasulullah ini suka makan kacang sebanyak itu dimakan sendiri kan gitu. Terus Rasulullah jawab,
Iya, tapi saya masih mending. Kulitnya tak tinggal. Tak lihat kamu bersih, kulitnya aja ndak ada. Iya. Itu kan guyon berdua. Jadi jadi isinya ya enggak cuma dakwah sama perang, ada gurauannya. Oke. Kan ada cerita juga waktu nenek-nenek menghadap itu kan, mungkin karena ketemu Rasulullah, dia tegang. Terus, wahai Rasulullah, saya doakan masuk surga dong. Kalau kayak saya ini kan bisa enggak ya masuk surga? Terus Rasulullah, enggak bisa nek. Oh, nenek kan langsung shock itu, astagfirullah, dosa apa aku kan gitu. Enggak, maksudnya bukan kalau nenek-nenek enggak bisa, besok jenengan di surga itu kembali muda lagi itu kan. Orangnya jadi seneng. Itu kan guyon. Jadi tidak kaku. Ada sahabat itu, Rasulullah, saya ikut jenengan ya naik onta. Oh, kalau kamu jangan naik onta, kamu naik anak onta aja. Ya Rasulullah, apa ya kuat saya naik anak onta? Ya naik onta. Loh ya onta itu kan dulunya juga anaknya onta. Jadi itu namanya guyon. Jadi tidak selalu tegang. Itu sisi-sisi manusiawi kita di antara fitrah-fitrah kita. Ya banyak cerita-cerita yang lain dari para ulama, para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka manusia. Momen-momen animalis, momen-momen keabadian.